Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah materi yang berjudul proposal dari mata kuliah manajemen proyek TI. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Yang kedua, untuk untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. Ada tawaran, tetapi hilang dalam kompetisi. 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu fase analisis sebagian kecil proyek, usulan untuk dikerjakan dalam proses proposal analisa. Yang kedua, setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Selanjutnya, menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar selain dapat merusak rekapitulasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal. Tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen, khususnya request for a proposal. Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Selanjutnya, garis besar proposal. Yang pertama, cakupan surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seseorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Yang pertama itu, bentuk dimulai dengan teks pendahuluan seperti thank you for giving XYZ software CO the opportunity to propose for you computer system. Intinya dimulai dengan pendahuluan. Misal contohnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian paragraf bentuknya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem, seperti misalkan ya, hardware and software to handle ABCD, registration, finance and management, information needs for the next 3 years. Intinya penjelasan yang mudah dari sistem. Kemudian paragraf berikutnya jelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Yang terakhir, penutup. Akhir surat dengan pernyataan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan surat. Bagian penutup disertakan batas akhir, penentuan harga, biasanya 30 hari, atau pernyataan seperti if we are given a go ahead in 14 days, we can start January 1, otherwise we must do another project and we can only bla 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 bla, dan seterusnya sampai penutup surat itu dibuat sebagus mungkin. Yang kedua, halaman judul, title page. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, daftar isi, table of contents. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Beri
Berikut ini contoh formatnya. Section 1, tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertakan penyelesaian, exeget, ukuran, tingkat, dan batasan yang disarankan untuk sistem penyelesaian. Kemudian halaman 3, section kedua, keuntungan, terus sampai titik-titik halaman 4. Yang keempat itu ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement dokumen. Yang kelima, keuntungan jual proyek Anda. Buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. Yang keenam, keuangan. Buat harga total dan tanggal pengiriman. Bila termasuk hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, management happiness, dan Yang ketujuh, rencana. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk menggunakan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. Yang kedelapan, kemampuan dalam menyampaikan. Daftar user yang akan dirinci. Yang pertama, hardware, sistem operasi, paket software. Dibuat daftar secara rinci, keadaan bagaimana yang Anda pilih, salah satu fungsi, kapasitas dan tanggal pengiriman. Yang kedua, custom software, sama seperti di atas. Kemudian jaminan, berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Kemudian dokumen daftar manual, user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan singkat dari pembaca. Kemudian pelatihan, daftar bagian user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Selanjutnya, gambarkan metode pengiriman. Kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Yang kesembilan, penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya, karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. Yang ke-10, alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual hardware atau software. Dalam pikiran kita ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjualan-penjualan lain seperti alternative solution dan bukti mengapa solusinya berbeda. Yang ke-11, istilah, kondisi, dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat, dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek. User harus melaksanakan sendiri pendapatnya. 12. Istilah khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Kemudian proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informasi melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama yang akan dikemukakan. Selanjutnya, persetujuan proposal internal. Ada aturan di DIS software service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi.
Siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transportasi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda, beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup, serahkan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencana memberi solusi untuk semua masalah, dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena di sini saya baru belajar, dan kebenaran itu sesungguhnya datang dari Allah dan kesalahan itu sesungguhnya datang dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.